Minusnya itu terkait dengan positifnya tadi, karena kita tuh mandiri maunya dikasih kepercayaannya, kadang-kadang kita terlalu fleksibel sehingga nggak bisa diatur oleh mereka yang rigid dengan aturan, yang sangat butuh ini. Terus komunikasinya juga harus lebih spesial nih, karena kalau zaman dulu gitu ya, orang tua itu ngomong ke kita tuh ngomong gitu ya, sedangkan kalau milenial kita maunya didengarkan juga. Iya, betul. Sehingga kalau dituntut untuk komunikasi yang jadi bawahan gitu ya, nah itu kadang-kadang jadi minus kita terkesan jadi kayak tadi susah kita diatur. Tuh nggak mau digurui sih Mbak, lebih susah diatur kalau kata orang tuh. FM, we play together. Hi players, ketemu lagi bareng sama Septi Angela di Heart to Heart bersama Magna Penta. Apa kabarnya nih players ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan juga kantongnya juga tebel ya. Dan pastinya juga setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang, players akan mendengarkan Heart to Heart bersama Magna Penta. Nih, hari ini kita akan bahas tentang generasi gap ya. Karena kita sering banget ngedenger yang namanya istilah baby boomer, milenial. Ini kan kita generasi milenial nih players ya. Berasa muda ya. Ataupun juga generasi Z ya. Dan ini adalah beberapa sebutan yang digunain untuk memisahkan generasi satu dari generasi lainnya gitu. Tapi setiap generasi ini tentunya punya ciri khas umum yang berbeda, mulai dari gaya hidup, terus juga tujuan hidup, dan kita kayak ngerasa banget kan kita sama orang tua kita tuh beda banget pastinya. Nah, perbedaan ini yang terkadang itu justru berpotensi untuk menimbulkan perselisihan karena masing-masing generasi nih ya, itu punya pandangan yang berbeda dan juga tentunya pengalaman yang berbeda. Nah, dari lintas generasi ini players ya, bagaimana kita menyatukannya dalam satu perusahaan ataupun juga dalam lingkungan kerja. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Apakah antara generasi baby boomer ataupun juga antara generasi baby boomer dan milenial, apakah itu akan terjadi perpecahan komunikasi ataupun juga akan timbul komunikasi yang efektif? Nah, bagaimana kita akan membahasnya? Kita hari ini akan ngobrol bareng di Magna Penta, maksudnya di Heart to Heart bersama Magna Penta. Ini agak belibet ya. Dengan Mbak Marisa yang bahasa psikolog. Selamat siang Mbak Ica. Apa kabarnya? Kita bertemu di minggu kemarin? Iya. Minggu ini kita bertemu lagi. Kita akan bergosip kembali. Ini minggu kemarin Hi itu player. seru. Ya tuh ya, hi players kata Mbak Ica. Ini kemarin kan seru banget nih, kita di minggu kemarin itu bahas tentang fresh graduate. Dan kali ini kita sedikit masuk nih Mbak ya ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya gitu kan. Karena banyak banget kan kayak saya nih, dan tentunya kita semua ya, mungkin teman-teman juga di rumah yang generasi milenial ataupun juga yang baru bekerja, itu harus menghadapi bos atau atasan yang generasi baby boomer gitu kan. Ini kan ada gap-gap gitu. Nah, jadi saat ini nih Mbak ya, yang masih termasuk dalam usia produktif itu kan adalah baby boomer, Gen X, dan juga milenial. Nah, kalau secara psikologi dari 3 karakter ini Mbak ya, itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi kalau ngomongin psikologi ya, sebenarnya generasi-generasi ini masuk ke psikologi populer. Maksudnya sebenarnya ini bukan ilmu yang teruji valid gitu ya, masih berdasarkan pengamatan per toko, makanya pun tahunnya pun beda-beda. Toko X bilang baby boomers tahun sekian sampai tahun sekian, milenial. Tapi memang pada dasarnya kalau kita sangkutin di psikologi itu bisa. Jadi kita lihat dari karakteristik per generasi atau per tahap usianya gitu. Jadi kalau baby boomers misalnya itu kan yang udah tua-tua gitu, yang kakek-kakek. Nah, itu tentu tujuan hidupnya akan berbeda dengan kita yang baru mau hidup nih, baru kerja, baru lulus, baru masih berambisi, egonya tinggi. Tentu punya karakter yang akan berbeda dengan yang tadi yang sudah makan asam garam gitu ya. Apalagi dengan generasi Z yang sekarang tuh di bawah kita lagi tuh. Baru-baru tuh, baru-baru mulai tumbuh tuh bumbu-bumbunya. Baru apalagi dulu kita kalau kakek-kakek atau misalnya generasi X tuh ya, di atas kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, paparan digitalisasi, internet belum terlalu secanggih secepat sekarang. Betul, itu juga akan mempengaruhi karakteristik generasi masing-masing ya.
Tapi apa sih Mbak perbedaan yang terlihat jelas dari 3 generasi ini, terutama dalam pola pikir ya? Karena ya kita kan sering bergesekan nih antara gak usah jauh-jauh sama orang tua sendiri aja ya, gak usah di kantor gitu kan. Di rumah aja kita tuh sering banget bergesekan lintas generasi gitu. Nah ada nggak sih Mbak perbedaan yang jelas banget nih antar 3 generasi ini? Oke, jelasnya adalah kalau tadi kita lihat lagi di usia dan apa yang terjadi di mereka saat itu gitu. Kalau yang baby boomers yang kakek-kakek kita 55 tahun ke atas gitu ya, itu kan mereka waktu itu lahir di tengah yang internet belum ada, perang baru selesai, benar-benar ngejar karir gitu ya, sehingga kalau mereka tuh kalau pola pikirnya memang lebih kerja, terus apa ya bahasanya sekarang rigid, kaku gitu ya, menyenengin atasan, pokoknya yang penting kerja itu bagus, loyal gitu. Nah itu pola pikir baby boomers, baby boomers. Iya, baby boomers. Kalau yang X itu kan ibu bapak kita. Nah ketika orang tuanya tadi yang para baby boomers kerja mulu, nah justru mereka sebaliknya, mereka tuh justru pola pikirnya nyarinya yang work life balance, karena mereka melihat orang tua mereka kerja terus. Generasi X itu biasanya senengnya yang work life balance, tentang dirinya sendiri bahagia gitu, mandiri gitu. Nah bergeser ke kita nih, kita udah ada paparan digital gitu kan. Kita udah sering tahu berita, bisa bandingin antara kita dengan teman gitu, atau apa yang terjadi di kita dan di luar sana, sehingga kita tuh biasanya lebih kreatif. Terus tadi kalau yang baby boom rigid yang berdasarkan aturan atau nyenengin atasan gitu ya, kalau kita justru pengennya keakuannya tinggi nih, karena kreatif, percaya diri, ambisi tinggi, gitu. ingin diakui gitu. Karena tadi internet sangat cepat, sehingga keinginan menonjolkan ide-ide, memberikan kebaruan, atau justru bekerja di hal-hal yang fleksibel yang menuntut perubahan gitu. Lebih dinamis lah ya. Nah pola pikir yang itu yang membuat perbedaan seperti itu yang bikin pola pikir kita tuh juga berbeda. Dan itu juga yang menjadi salah satu pergesekan yang terjadi di kantor. Benar sekali. Apakah players di rumah ada yang sedang mengalaminya? Mungkin baru abis kena marah nih keluar dari ruang atasan gitu kan. Ternyata hal kreatif, ide kreatif yang menurut si generasi milenial ataupun juga generasi Z ini baik gitu kan, atau sesuai zamannya, tapi tidak diterima oleh si baby boomers ini. Kita hari ini players seperti biasa ngobrol cantik sambil minum teh. Ini kita lagi tea time gitu players di Hotel Batika Palembang, ini di Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Jadi kalau players mau sarapan, makan siang ataupun juga me time cantik nih kayak kita berdua, ini bisa datang langsung ke Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Nah kalau mau dinner juga bareng sama pasangan atau bareng sama keluarga bisa di sini players. Nah untuk Anda yang mau staycation, Anda juga bisa menikmati desain kamar ataupun juga pengalaman yang sangat keren banget, karena di sini ada 160 kamar yang punya konsep modern minimalis dan bikin liburan Anda itu lebih menyenangkan. Jadi jangan lupa untuk staycation di Hotel Batika Palembang ya. Oke, kita akan kembali lagi kembali lagi ke sini players ya, di Heart to Heart bersama Magna Penta dengan tema hari ini gap lintas generasi yang sering terjadi di dunia kantor. Nah, tuh ya. Jadi kenapa nih Mbak? Ada gap yang lumayan jauh dari generasi ke generasi menurut Mbak? Oke, tadi yang sempat saya cerita, kita harus lihat budaya, situasi, kondisi yang dihadapi ketika tumbuh per generasi ini kan beda. Tadi yang sempat saya singgung, baby boomers ini lahir atau lahir ketika selesai Perang Dunia Kedua kalau lihat sejarahnya. Itu kan orang baru selesai perang, baru mau hidup gitu ya, banyak yang menikah, banyak yang memutuskan punya anak walaupun menikah gitu, sehingga di situ mereka tuh benar-benar baru mencoba untuk kerja, fokus ke kerja, dan lagi di situ baby boomers boom, banyak yang beranak, banyak yang beranak. Terus orang dulu kan ketat, orang dulu kan beranaknya nggak cuma satu dua ya, banyak. Jadi persaingan ketat, banyak yang harus untuk kerja tuh, untuk menonjol, untuk naik, untuk jadi apa ya atasan gitu ya, untuk memenangkan kompetisi juga lebih ketat gitu. Nah, ketika bawah lagi X gitu kan udah mulai sedikit yang beranak gitu ya, nggak lebih kompetitif karena memang tuntutannya nggak perlu kompetitif lagi, tapi tadi karena mereka ngeliat ibu bapaknya kerja terus mereka jadi lebih memilih untuk menarik dari sedikit, menarik dari pekerjaan, nggak fokus lagi kerja, nggak kompetitif banget, lebih ke work life balance gitu kan tadi yang saya. Nah tadi kalau kita gapnya terjadi karena budaya dan situasi. Kalau kita udah mulai kenal dengan digitalisasi tadi juga,
orang tua udah yang tadi kalau generasi X baby boomers orang tuanya, kalau kita generasinya orang tuanya generasi X gitu kan yang udah lebih enggak gitu-gitu banget dengan kerja. Jadi kita lebih dituntut untuk mandiri, terus bisa bikin keputusan kreatif gitu ya, lebih percaya diri karena mereka bisa lebih fokus ke parenting gitu. Itu membuat kita juga jadi seperti ini. Jadi gap-gap itu terjadi karena tuntutan dan situasi ya, dan budaya dan yang terjadi, lingkungan di mana dia tumbuh sesuai dengan zamannya ya. Budaya kecil di keluarga dan budaya besar misalnya di negara atau di situasi daerah tersebut. Tapi dari data BPS nih Mbak ya, di tahun pada tahun 2020 sampai 2030 bahwa jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 52% dari jumlah penduduk. Dan ini tergabung dari berbagai generasi yang saat ini juga kita lihat itu nggak sedikit dikuasai sama millennials nih Mbak ya. Nah, jadi dengan beberapa gap itu baik secara psikologis, pola pikir, dan juga cara kerja, tapi juga ada hal-hal yang kayak kurang tepat gitu Mbak ya. Ada mitos-mitos di masyarakat gitu kan yang tumbuh dan juga berkembang. Bahkan sampai sekarang kita dicap gitu ya. Dicap gitu kan, ada mitos-mitos yang selalu ada gitu ya. Nah, menurut Mbak sendiri apa aja sih Mbak mitos yang nggak tepat tentang milenial gitu Mbak? Untuk kita nih ya, kita kan generasi milenial ya. Kita ya. Nggak mau dibilang tua. Ya, nggak mau dibilang tua pokoknya ya. Jadi apa sih Mbak? Karena ini ya, apa sih namanya, banyak terjadi gitu di realita hidup kita gitu Mbak. Bagaimana Mbak menurut Mbak? Beberapa mitos yang sering kita temui di dunia kerja ya untuk milenial, pertama itu misalnya kayak nggak bisa diatur atau suka membangkang gitu ya. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa diatur atau suka membangkang ya, tapi tadi karena kita penuh dengan ide-ide baru, kita suka diberikan kebebasan bertindak. Kita apa-apa tuh kan kalau kita dari dulu nyari solusi tuh di googling ada, kita nggak bergantung ke orang lain untuk bikin solusi. Nah, pada akhirnya ketika bertemu dengan baby boomers atau generasi X yang kolot itu gitu ya, masih SOP banget, yang anak di bawah itu harus turut sama atasan gitu. Sehingga kesannya kita tuh membangkang, nggak bisa diatur. Padahal sebenarnya memang karakteristik bawaan milenial tuh seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak komit. Suka nggak bisa misalnya ngerjain kerjaan tuh nggak bisa dikasih tanggung jawab penuh misalnya gitu. Atau misalnya bahasa kalau di Jawa itu ya ada beberapa universitas yang terkenal putu loncat. Baru setahun cari lagi, baru setahun cari lagi gitu ya. Padahal sebenarnya bukan nggak komit, tapi lebih karena tadi suka mudah beradaptasi dengan perubahan. Jadi buat dia pindah-pindah pekerjaan atau berpindah tugas mengerjakan satu hal yang ke hal lain itu tuh menantang, menarik gitu. Kedua tadi pertama tadi kedua, ketiga sekarang kenapa terkesan nggak komit? Tadi karena juga digitalisasi. Dia mau membandingkan atau mencoba perubahan hal-hal baru, sehingga kadang-kadang apa yang diharapkan atasan dengan apa yang dia mau lakukan itu tidak sejalan, sehingga walaupun dia kerja itu tidak dianggap kerja sama atasan karena hasil yang diharapkan atasan dengan hasil yang dia minta atau hasil yang dia kejar itu beda gitu. Jangan sampai bos saya ngeliat mimik muka saya ya. Semua. Itu sebenarnya beberapa yang jadi pada dasarnya beberapa mitos itu justru karena kebanyakan atasan atau orang-orang itu nggak paham cara kerja masing-masing si generasi ini ya, karakteristiknya milenial. Tapi gini Mbak ya, kalau saya lihat Mbak ya, terkadang mau nggak mau si generasi baby boomers ini harus mengikuti karena mereka itu kayak gimana ya, kayak pertama mereka kayak memaksakan kehendak mereka harus SOP, harus gini, tapi pada kenyataannya itu kayak ya kita kan kayak kita ya udah ikutin aja dulu, kayak kita kan lebih kayak ya udah ntar rasain sendiri gitu. Nah pada kenyataan nanti ternyata yang dibilang sama si anak-anak milenials ini benar gitu. Itu apakah benar Mbak? Ini sebenarnya kalau kita ngomongin psikologi kita nggak bisa patok semua kayak di pertemuan sebelumnya ya, semua perusahaan sama, semua posisi itu sama. Jadi tergantung dengan tuntutan pekerjaannya. Cuma yang perlu memang baby boomers itu kan kalau kita hitung mundur itu berarti usianya sekarang udah 50, 60 gitu. Otomatis itu atasan. Udah level manajerial, sedangkan kita milenial ini kan baru mau kerja atau level fresh graduate, baru itu baru start gitu ya, baru meniti karir. Sehingga tadi
di beberapa perusahaan mungkin apalagi perusahaan yang sangat butuh kreativitas gitu ya, baby boomers tentu harus ikut cara kerjanya si generasi milenial karena lebih tanggap teknologi. Betul. Tapi di beberapa perusahaan yang memang butuh SOP jalan, tentu memang akhirnya milenial yang harus ikutin pola kerjanya baby boomers. Gitu. Berarti harus seimbang ya, work life balance tadi ya, harus seimbang nih players ya. Kita balik lagi ya, lagi-lagi kita lagi ada di Hotel Batika Palembang. Players mungkin yang lagi ngedengerin Heart to Heart hari ini mungkin baru balik kerja ataupun juga nanti masih bingung nih mau ngajak keluarga atau pasangan untuk makan malam di mana atau mau nongkrong di mana. Nah, bisa datang ke Freshka Bistro Hotel Batika Palembang untuk nyobain menu-menu spesial buffet ataupun juga ala carte yang pastinya menggoda selera banget players. Banyak makanan-makanan enak dan pasti juga harganya juga terjangkau players. Atau yang mau nongkrong mungkin malam ini ya, sore ini atau nanti malam ya mau ngajak pacar untuk nongkrong cantik ke outdoor cafe, itu bisa juga ke playground cafe nih players. Tempatnya instagramable banget, jadi bisa foto-foto cantik untuk upload ke Instagram ya. Jangan lupa untuk datang ke Hotel Batika Palembang. Nah, kita akan kembali ngobrol dengan Mbak Ica nih ya. Kalau melihat Mbak, di generasi saya ya, generasi milenial gitu kan. Menurut Mbak, generasi saya, generasi kita, dasar. Sebelum saya protes ya. Nanti saya diprotes sama Mbak Ica. Nanti Mbak Ica nggak mau datang lagi ke sini. Nah, apa sih Mbak yang spesial di generasi milenials gitu kan? Plus minusnya deh Mbak. Oke, plus minusnya ya. Plusnya tadi beberapa sudah saya sebutkan ya. Karena sangat sudah hidup dari teknologi, maksudnya kalau yang generasi X kan pernah nyobain masa-masa nggak ada teknologi sampai yang teknologi. Kalau kita full dari itu udah ada teknologi gitu ya. Tentu kita sangat terpapar dengan teknologi. Sehingga kerjaan kita pun juga sangat bergantung pada teknologi. Terus tadi karena teknologi kita kreatif, fleksibel sebenarnya. Terus mandiri, berani ambil inisiatif, berani ambil keputusan, suka dikasih kepercayaan. Nah, itu positifnya kita. Sehingga ketika hal-hal yang membutuhkan seperti itu kita bisa maju tuh. Cocok nih kita ngambil tanggung jawabnya. Berani yang paling penting bisa diandalkan. Iya, minusnya saking beraninya jadi minus sih banyak. Minusnya itu terkait dengan positifnya tadi. Karena kita tuh mandiri, maunya dikasih kepercayaannya, kadang-kadang kita terlalu fleksibel sehingga nggak bisa diatur oleh mereka yang rigid dengan aturan yang sangat butuh ini. Terus komunikasinya juga harus lebih spesial nih. Karena kalau zaman dulu gitu ya, orang tua itu ngomong ke kita tuh ngomong gitu ya. Sedangkan kalau milenial kita maunya didengarkan juga. Iya, betul. Sehingga kalau dituntut untuk komunikasi yang jadi bawahan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang jadi minus kita. Kita terkesan jadi kayak tadi susah kita diatur. Kita tuh gak mau digurui sih Mbak. Iya, susah diatur kalau kata orang tuh. Iya sih. Pantes aja ya emak bapak kita suka ngomel ya playersnya. Sama tuh kayak bos di kantor. Mungkin juga kayak tidak siap menerima sikap kita yang kayak minusnya gini. Minusnya kita gitu kan. Terus apa lagi Mbak? Terus karena tadi ambisius, kita kan serba aku ya, masih di masa remaja dan dewasa. Ambisius, serba aku. Nah, kita itu rentan depresi sebenarnya. Bukan depresi ya, rentan tidak puas, rentan tertekan karena kita punya target sendiri, standar sendiri yang mau dipenuhi, sehingga kadang-kadang kita tuh nggak bisa menyikapi kegagalan tuh dengan lebih ambisiusnya itu. Apakah berpengaruh dengan mental yang kurang kuat Mbak? Kalau orang tua kita kan kayak punya keberanian yang mungkin karena efek dari si orang tua terdahulu ataupun juga baby boomers, tapi si generasi milenial ini lebih manja mungkin. Iya benar. Itu juga sebenarnya kalau saya pribadi dari pengalaman sehari-hari ya, generasi milenial kalau memang dibandingkan dengan baby boomers lebih butuh diperhatikan mental ya. Kalau baby boomers itu kan memang tadi kompetitif, mereka sangat terbiasa bekerja, mengejar target. Sedangkan kalau kita itu target sendiri tapi belum terasa kan tadi baru masuk level staff atau fresh graduate, sehingga kadang-kadang tadi di dunia kerja tuh bisa bikin kita gimana-gimana. Iya, bikin jadi ini ya, jadi kalau nggak saling jaga, bikin saling nyakitin hati ya sebenarnya ya. Mentalnya nggak kuat gitu menghadapi persaingan tuh bisa depresi sendiri, karena jangankan dengan orang, dengan diri sendiri aja nggak berdamai gitu, dengan target sendiri nggak berdamai, dengan ambisi sendiri nggak berdamai. Jangan terlalu ambisius sih players. Ya, pada dasarnya kan manusia itu
paling baik tengah-tengah gitu, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu. Kalau udah terlalu ambisius kita kayak oke, lo inget deh daripada lo nanti mental health-nya terganggu gitu kan. Nah, tapi nih Mbak ya, kembali lagi ke pola komunikasi nih Mbak, dengan gap-gap yang berbeda tadi. Apakah ada cara komunikasi yang harus dilakukan baik dari baby boomers ke millennials ataupun juga sebaliknya? Karena dari mulai cara penyampaian juga tadi sudah berbeda Mbak ya, dari si millennials ini pengen didengar, kalau si baby boomers ini mungkin dimarah-marahin juga nggak apa-apa gitu kan, kalau sama orang tua yang lebih tua gitu kan. Ada nggak sih Mbak yang trik khusus gitu untuk menghadapi untuk para millennials deh? Yang mungkin sekarang bosnya. Lagi kewalahan ngadepin bosnya yang baby boomers. Gimana Mbak? Oke. Yang pasti pertama tadi harus pahami dulu kita dari generasi yang berbeda. Terus bikin batasan, misalnya kita mengharapkan kan kalau namanya generasi milenial itu ciri-ciri komunikatifnya tuh simple, nggak suka bertele-tele, maunya diajak ngomong dua arah, nggak mau diarahkan, tapi juga nggak mau cuma sekedar melaksanakan, mau ditanya pendapatnya. Jadi ketika berhadapan dengan baby boomers, kita juga harus ingat itu bahwa kita punya standar seperti ini, sedangkan atasan kita seperti ini. Ajak aja atasannya, ketika misalnya atasannya menuntut sesuatu gitu, ajak diskusi. Karena tadi kita kan butuh didengarkan. Betul. Kemudian nanti juga misalnya yang ide-ide kreatif gitu, lihat dulu batasannya sampai mana kita bisa masuk ide-ide kreatif, apakah memang bisa gitu. Jadi kita harus tahu batasan dulu sebenarnya. Kita tahu diri kita seperti ini, sedangkan baby boomer seperti ini, berarti kita harus membatasi diri kita sampai mana nih, menuntut diri kita supaya bisa bergain sama yang ciri khasnya baby boomers ini. Tapi komunikasi yang paling baik sih menurut saya Mbak, untuk baby boomers itu adalah bukti dari si proses itu, hasil, sorry. Karena kadang-kadang kita bisa kayak nutup diem si baby boomers itu dengan hasil kita, benar nggak sih Mbak? Benar, karena mereka itu kan lebih tua, jabatan lebih tinggi, merasa lebih kaya pengalaman, sehingga kalau kita cuma bilang pakai kata, dia pasti ngerasa gue lebih berpengalaman, gue lebih tahu, gue pernah gitu kan. Tapi ketika kita kasih hasil kita seperti ini, dia memang akan lebih respect biasanya. Balik lagi tadi, kita harus pahami bahwa dia ini sudah di atas loh, sudah lama lebih kerja daripada kita. Kalau lo mau buktiin ide lo, jangan cuma sekedar ngomong gitu. Harus dibuktikan ke dia yang memang sudah punya pengalaman lebih banyak. Dengan cara apa? Hasilnya apa? Oke, ya talk less do more ya players. Jadi untuk para generasi millennials, ya kita memang punya punya dunia kita yang kreatif, tapi juga harus tetap menghargai atasan kita yang pengalaman baby juga udah seabrek ya, walaupun si baby boomers ini gitu ya. Kita sekarang sedang ada di Hotel Batika Palembang ya. Jadi ini view di belakang kita nih, backgroundnya tuh emang real di sini players. Jadi untuk foto-foto tuh cantik banget. Nanti saya upload di feed saya ya, follow Instagram saya. Bukan virtual background ini. Iya, ini bukan virtual background. Iya, bukan, kita lagi nggak di virtual background ya, tapi ala-ala gitu. Nah, ini yang dialami sama generasi milenial ya Mbak ya. Generasi milenial itu lebih berani, lebih pede gitu Mbak ya. Kayak saya share Instagram saya. Kalau orang-orang zaman dulu kan baby boomers kayak malu gitu. Ngapain foto-foto, mendekin umur. Ngapain apa gitu nanti nanti dilihat orang gitu. Nah, malah generasi milenial ini ingin dilihat orang gitu kan Mbak ya. Nah, jadi cara kita untuk mengimbangi agar ya kita cari jalan tengah lah Mbak, antara milenial dan baby boomer. Tadi udah dikasih tahu juga cara berkomunikasi yang tepat gitu. Nah, tapi yang biar lebih efektif lagi nih Mbak komunikasinya gitu. Selain diskusi ini antara si milenial sama baby boomer. Ini dari sudut pandang milenialnya atau dari sudut pandang orang yang ngajak ngomong milenial? Atau mungkin dari milenial ke generasi Z deh Mbak. Yang sekarang mungkin lebih muda lagi. Nih kita sebagai milenial deh Mbak. Sebenarnya kalau generasi Z sama kita tuh nggak terlalu berbeda banyak karakteristiknya, karena kita sama-sama terpapar ini situasinya juga nggak jauh beda gitu ya. Mungkin ke yang atas baby boomers atau baby boomers ya lebih berasa. Gapnya lebih berasa. Yang pasti tadi kita itu tadi komunikasi nggak suka yang berbelit-belit. Kita maunya didengarkan. Terus juga kita tuh butuh pengakuan, bukan pujian, tapi lebih kepercayaan, pengakuan, diberikan kesempatan. Sehingga kalau antara kita dengan baby boomers tadi, kita harus
diskusi gitu ya, kompromi. Diskusi adalah cara yang paling awal lah Mbak ya, untuk membuka sama-sama kayak tukar pikiran, apa yang mau dimau gitu kan. Sebenarnya cara pertamanya tuh pahami dulu. Pahami dulu baby boomer ini suka karakteristiknya seperti apa, kita karakteristiknya seperti apa. Setelah tahu nih kayak tadi baby boomers ini orangnya rigid, orangnya kalau nyuruh ya nyuruh gitu ya, saya atasan kamu bawahan gitu. Sedangkan kita sukanya dipercaya. Nganggapnya gitu kita partner ya Mbak ya kadang-kadang ya. Buat milenial atasan itu mentor, bukan mandor gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, pahami dulu, baru tadi kompromi, diskusi. Sebenarnya level milenial itu sampai batas mana, karakteristik kita seperti apa, tuntutan pekerjaan seperti apa gitu ya. Yang kita hadapi ini siapa, baby boomers kah, generasi X kah, sehingga sampai batas mana nih kita harus mengikuti maunya mereka, tapi juga mengikuti ambisinya kita gitu. Habis kompromi itu baru nanti penerapannya tadi. Kalau masih nggak nerima nih gitu ya, udah. Misalnya di tempat Mbak Septi, bisa nerima cara Mbak Septi dulu, terus nanti lihat hasilnya gitu. Lakukan. Nanti buktikan. Atau di beberapa tempat SOP memang lebih penting. Lakukan sesuai yang itu dulu. Kita lihat benarkah cara kita lebih baik atau memang cara baby boomers pakai SOP ini lebih baik. Iya, karena ada beberapa maksudnya kejadian yang terjadi gitu ya. Kita kan pede banget nih. Generasi milenial itu kan pede, berani. Tapi pada saat tidak berhasil, nah itu jadi apa ya? Jadi momok yang menakutkan karena kita jadi bulan-bulanan si baby boomers ini. Dan kita nggak bisa kita nggak bisa dapat kepercayaan lagi gitu Mbak. Jadi sebenarnya serba salah ya. Iya, lebih menarik itu sebenarnya bahas kalau pemimpinnya gitu ya punya milenial dan baby boomer seperti apa harusnya. Jadi ketika tadi milenial tidak berhasil, gagal, apa yang harus dilakukan pemimpin supaya lebih efektif kerjanya? Itu gimana gitu tuh ya. Mbak? Itu tadi milenial sebenarnya suka didengerin gitu ya. Coba empati. Coba pelajari. Kenapa? Apa yang salah? Apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Gitu. Sehingga kadang-kadang justru ya kita tuh saling belajar. Dengan adanya empati berusaha memposisikan diri dari pemimpinnya sebagai milenial walaupun dia bukan milenial gitu. Tadi ketika milenialnya jatuh sehingga milenialnya belum optimal, dia justru bisa belajar. Oh, ternyata milenialku kayak gini. Berarti gitu. Untuk baby boomer juga jangan menutup diri ya. Kadang-kadang ya pengalaman gue atasan gitu gue atasan, gue udah punya banyak pengalaman gitu kan, tapi ternyata ya dari milenial ataupun juga dari generasi yang lebih muda kita juga bisa belajar gitu ya. Nah, untuk tips dan juga strategi nih Mbak agar komunikasi yang kita lakukan dalam dunia kerja lintas generasi itu bisa berjalan dengan lancar, gimana nih Mbak? Atau mungkin untuk millennials kita ikutin dulu kayak tadi kita berempati dulu atau kita memahami dulu si atasannya. Tapi untuk para baby boomers nih Mbak, kalau untuk millennials mungkin ada lah ya. Kayak saya tuh kayaknya saya bisa diomongin deh anaknya gitu, nggak terlalu kayak gimana banget. Tapi kan ada Mbak generasi baby boomers yang idealis karena sudah banyak pengalaman tidak mau menerima hal baru. Nah itu tipsnya seperti apa Mbak? Ini buat kalau kita ngadepin baby boomers gitu ya, kita harus pahami dulu baby boomersnya. Pertama, baby boomers itu orientasinya ke hasil, kompetitif. Dia mau menunjukkan bahwa dia paling baik, punya pengalaman. Ya itu jangan dilawan. Tapi tadi kalau kita mau ngelawannya kita harus juga compare dengan sesuatu yang bisa dia terima. Hasil yang dia suka misalnya atau tuntutan yang dia minta dilebihin gitu ya. Kedua, kalau kita kan sukanya ngomong itu singkat, padat, jelas, bertele-tele. Sedangkan baby boomers itu senangnya ngarahin. Apa sih? Apa istilahnya tuh? Bukan delegating ya, directiveness gitu. Mereka tuh directiveness. Sedangkan kalau kitanya mau developing, mentor bukan mandor gitu. Sedangkan mereka sukanya ngemandor gitu. Jadi tadi sebagai milenial kita harus paham itu dulu. Tuntutan kita ke baby boomer tuh kayak gitu. Sanggup nggak nih kira-kira atasan ngelakuinnya? Kalau atasannya nggak sanggup berarti standar kita yang harus kita ubah. Misalnya mungkin dengan atasan itu nggak bisa, yang X kan udah lebih muda dari yang itu. Coba mungkin dengan atasan yang lebih ini dulu. Berarti X ini bisa jadi penengah ya antara si milenial sama si baby boomers ya. Berarti lebih serunya sih punya atasan yang generasi X aja ya, jangan jauh-jauh. Memang kalau sama baby boomer, milenial baby boomer tuh pasti lebih kelas ya, karena tadi
benar-benar beda situasi, budaya, kondisi dia waktu hidup besar gitu ya. Tapi kalau X dia pernah kecicip lah gitu Ya, digitalnya, betul. walaupun waktu zaman dia mungkin HP segede Ya, ini betul, gitu, tapi betul. dia tahu gitu. Jadi lebih enak. Oke, players pasti banyak banget di pengalaman ataupun juga hal-hal yang relate banget sama obrolan kita hari ini ya. Mungkin pengen tanya-tanya atau pengen berkeluh kesah mungkin ya. Saya udah lakuin apa yang sudah kata Mbak Ica katakan gitu kan ya, tapi masih tidak bisa menghandle si baby boomers ini. Silakan datang ke Makna Penta. Paling gampang tunggu dia pensiun. Tunggu pensiun, dengar nggak lu? Tunggu pensiun. Saya kalau dapat klien kayak gitu, saya udah Banyak segala yang curhat cara ya? ya kayak gitu. Udah saya saranin, nggak bisa Mbak, datang lagi nggak bisa Mbak, nggak berhasil. Oke, saya nggak jahat, tapi dia kan paling tinggal berapa tahun lagi, habis itu kamu jadi pemimpin. Iya sih, benar Paling sih, Mbak. simpel gitu, Paling tunggu simpel dia gitu sih. pensiun. Jadi kayak ya udah kita yang sebagai millennials, generasi Z sabar aja ya, karena ya namanya regenerasi itu pasti ada dan pastinya juga ya kita ambil yang positifnya dari mereka, yang negatifnya jangan kita lakuin lagi ya. Silakan ke Makna Penta untuk untuk konsultasi selanjutnya, karena ternyata banyak karyawan yang mentalnya terganggu ya Mbak ya. Yang depresi. Itu kebanyakan ada nggak Mbak yang baby boomers Mbak? Enggak sih, X sih sejauh ini yang paling Karena tua. baby boomers itu bisa menahan pasti Dan ya. mereka di atas. Iya. Mereka di tahap yang bisa membuat keputusan di perusahaan, yang bisa mengarahkan, yang bisa kalau lu nggak suka, lu mau ngapain gitu. Oke. Jarang terganggu gitu. Tolong asuransi untuk generasi millennials diperbanyak ya, karena banyak yang harus kita obatin nih dari mental, fisik juga gitu ya. Oke deh, terima kasih ya Mbak Ica ya atas sharingnya hari ini, dan terima kasih juga untuk Makna Penta ya, ini lembaga psikolog yang pastinya juga kalau players mau konsultasi bisa langsung datang ke Makna Penta. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 98. 98. Datang langsung ya, pokoknya yang depresi, yang punya masalah tumpahin aja ke sini ya. Terima kasih juga untuk Hotel Batika Palembang yang sudah menyediakan tempat dan juga makanan, minuman yang nyaman dan juga enak sekali ya. Players dengerin terus Heart to Heart bersama Makna Penta setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang itu di 975 Play FM, atau kalian juga bisa nonton videonya di YouTube kita di 975 Play FM Palembang ya. Players jangan lupa komen, like dan juga subscribe, ataupun juga kasih tahu topik apa yang akan harus kita bahas untuk next episode ya. Septi Angela pamit players, have a nice day and have a nice play.